di atas iman dan takwa, di atas tali ukhuwah Islamiyah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah usai. Bulan ibadah telah berlalu bersama dengan fasilitas-fasilitas untuk taat di dalamnya telah lewat. Maka manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, mereka yang meninggalkan apa yang telah mereka bangun selama Ramadan. Yang kedua, mereka yang tetap istiqomah menjaga simpul-simpul kesolihan pada diri mereka. Apa itu istiqomah? Jika kita buka kamus besar bahasa Indonesia, kita akan mendapati istiqomah artinya sikap teguh pendirian dan selalu konsisten. Ada penjelasan menarik dari Sayyid Murtada Az-Zubairi rahimahullah tentang arti istiqomah, yang artinya istiqomah adalah konsisten dan seimbang dari kecenderungan kepada dua sisi berlebihan dari suatu perkara yang dipegang teguh. Penjelasan beliau mengarah pada dua poin penting tentang istiqomah, yaitu konsistensi dan keseimbangan. Maka makna dari istiqomah adalah kemampuan seorang hamba untuk konsisten dan teguh dalam pendirian serta seimbang dalam menjalankannya. Istiqomah adalah teguh meniti jalan yang lurus, yakni dinul Islam, tanpa berkelok ke kiri atau ke kanan, meliputi keteguhan dalam melaksanakan amal ketaatan, baik amalan lahir ataupun amalan batin, dan meninggalkan segala bentuk larangan. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30 tentang orang-orang istiqomah dalam ketaatan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang-orang ini adalah mereka yang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan teguh melaksanakan amal ketaatan tersebut sesuai dengan garis ketentuan syariat. Tafsir Ibnu Katsir. Kita semua berharap penuh seluruh jerih payah kita dalam beribadah kepada Allah selama bulan Ramadan menghasilkan buah yang manis, yaitu ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomahkan dalam ketaatan kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. PR besar bagi setiap kita yang beramal selama Ramadan adalah merawat ketaatan pasca Ramadan, yang tidak lain adalah istiqomah setelah Ramadan. Lantas bagaimana cara agar dapat istiqomah dalam beramal? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar istiqomah dapat diridhoi ataupun diraih. Yang pertama, memperbanyak amalan ketaatan dan selalu memotivasi diri dalam melaksanakannya. Sebagai seorang hamba yang beriman, kita semua meyakini bahwa iman dan takwa itu dapat meningkat juga dapat menurun. Iman dan takwa akan meningkat seiring dengan meningkatnya amal ketaatan. Sebaliknya, iman dan takwa akan menurun seiring dengan menurunnya amal ketaatan dan meningkatnya maksiat yang dilakukan. Oleh sebab itu, penting untuk selalu memiliki motivasi agar selalu berada di jalan ketaatan meskipun dengan intensitas amal yang kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul a'mali ila Allahi adwamuha wa iqala." Amal kebaikan yang paling dicari Allah adalah yang kontinu meski sedikit. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber petunjuk bagi manusia. Maka setiap interaksi dengan Al-Quran, baik itu membaca, menghafal, mentadabburi dan mempelajari makna yang merupakan kunci dalam meraih istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihwa ila dzikrul lil alamin, liman syaa'a minkum ay yastaqim." Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mendaki menempuh jalan yang lurus. Surah At-Takwir ayat 27 dan 28. Yang ketiga, yaitu ikhlas dan ilmu dan amal. Untuk mencapai tujuan tertinggi dari melaksanakan amal kita butuh satu kunci, yaitu ikhlas. Tanpa keikhlasan
ilmu dan amal kita akan sia-sia, tak bernilai di sisi Allah. Jika ilmu dan amal kita tidak bernilai di sisinya, tentu mustahil kita akan mampu istiqomah dalam amal ketaatan kepadanya. Karena inti amal adalah niat yang ikhlas lillahi ta'ala, dan itulah yang dinilai oleh Allah. Nabi SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membersamai orang-orang soleh. Istiqomah dalam taat lebih mudah jika dilakukan bersama dengan orang-orang soleh. Teman punya pengaruh signifikan dalam menjaga suasana semangat dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat tentang hal ini. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Perang surah Al-Kahfi ayat 28. Nabi SAW juga berpesan tentang pengaruh teman dalam urusan agama seseorang. Beliau bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka bertemanlah dengan orang yang soleh, agar kalian mendapatkan manfaat atas kesalehannya. Berteman dengan orang yang soleh akan menguatkan kalian dalam istiqomah menapai jalan ketaatan. Yang kelima, berdoa memohon keistiqomahan dan keteguhan. Doa adalah senjata. Segala bentuk ikhtiar hendaknya disertai dengan doa. Demikian pula dalam hal istiqomah, dalam beramal perlu juga menyertainya dengan doa. Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sering beliau baca, memohon keteguhan dan keistiqomahan dalam kebenaran dan ketaatan. Beliau bersabda, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala din. Tsabbit qalbi 'ala din. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Boleh juga berdoa dengan lafal kita sendiri semampu kita, dengan syarat tidak menyalahi ketentuan dalam berdoa kepada Allah, sebagaimana salah seorang ulama salaf yang bernama Al-Hasan Al-Basri selalu mengucapkan doa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, karuniakan kepada kami istiqomah dalam beribadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah pada pagi hari ini, mari sejenak kita tundukkan hati kita untuk bermunajat kepadanya. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Mari kita tundukkan pandangan sejenak dan kita pusatkan hati kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dhana bainahum wa alfi baina qulubihim waj'al fi qulubihim al-iman wal hikmah wa thabbithum ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa uzihum ayyuhu ba'dika alladhi ahadtum alaihi wa ansurhum ala duwika wa aduwihim illa al-haqqi wa ja'alna minhum Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.